Orang tua itu memberitahu Baki bahwa ada 3 orang di dunia ini yang dapat mengancam suatu negara sendirian. Kekuatan yang mengguncang negara, Yujiro Hanma, pria paling bebas di bumi, Oliva, dan yang terakhir, Mer. Second, Kebal. Setelah menyadari bahayanya, AS mengawasi ketiganya 24 jam dengan satelit. Entah mereka berlari atau bertarung. Jika kecepatan gerak mereka melebihi 4 km per jam, lebih dari setengah satelit negara dipaksa melakukan tindakan darurat untuk melacak target. Semua sistem navigasi mobil yang menggunakan satelit militer akan mengalami deviasi 70 meter. 3 hari kemudian, masa kurungan berakhir. Baki ditugaskan untuk memalu landasan di luar ruangan. Pelat baja setinggi setengah meter diletakkan di tanah, lalu dipukul dengan palu godam ke dalam tanah. Setiap pukulan Baki seolah berbobot 1000 kg. Hanya dengan 2 pukulan, dia bisa menancapkan pelat baja ke dalam tanah. Sementara Mike Tyson membutuhkan 3 pukulan untuk melakukan hal yang sama. Sedangkan yang seperti Spek, butuh setengah hari untuk 1 pelat. Saat istirahat, Baki memberi selamat kepada Tyson. Sebulan lagi dia akan bebas. Tyson memberitahu Baki, hal pertama yang akan dia lakukan setelah bebas adalah merebut kembali sabuk juaranya. Namun, harapan tinggal harapan. Kenyataan berkata lain. Asosiasi Tinju Dunia telah memberi sipir penjara $2 juta. Mereka ingin Tyson tidak pernah bertinju lagi. Karena seorang narapidana menjadi juara, akan menjadi aib bagi mereka. Untuk menyingkirkan Tyson, sipir memanggil trio kejam dari penjara, si kembar bibir, gigi, dan lidah. Ketiga kembar ini bekerja sama dengan sempurna. Kekuatan mereka lebih besar dari jumlah individu mereka. Si kembar menilai Tyson dengan skor 3,2. Kemampuan atletisnya sangat kuat, tetapi struktur ototnya membatasi daya ledaknya. Jadi, kekuatan tempur Tyson hanya 3,2 kali lipat dari pria biasa. Sambil berbicara, si kembar membentuk formasi segitiga dan mengepung Tyson. Sebuah jentikan jari menarik perhatian. Orang lain meninju wajah Tyson. Tyson marah dan mengepalkan tinju untuk membalas. Namun, kakinya tersandung dan ia terjatuh ke depan. Orang di depannya menamparkan wajahnya dengan keras. Segera setelah itu, 3 orang mulai menyerangnya. Meskipun Tyson kuat dalam pertarungan 1 lawan 1, namun menghadapi serangan 3 orang, dia tetap terpukul hebat. Tiba-tiba salah satu dari mereka berbalik dan lari. Tyson segera mengejarnya, tapi dia tidak hanya gagal mengejar, malah kelelahan. Saat itu, sebuah tendangan besar menghantam bagian belakang kepalanya. Tendangan itu langsung membuatnya berlutut di tanah. Dia kembali terjebak dalam kepungan saudari kembar. 3 orang kembali menyerangnya bersama. Setiap tendangan menghantam wajah Tyson. Kehormatan sang juara tinju hancur sepenuhnya. Akhirnya Tyson melihat celah dalam serangan mereka. Dia berlari ke sudut dan bersandar ke dinding. Dengan cara ini, saudari kembar tidak bisa mengepungnya dalam formasi segitiga. Tyson akhirnya bisa memasang kuda-kuda tinju dan mulai menggunakan langkah mengelak khasnya. Namun, 3 saudari itu bukan hanya ahli dalam penyergapan. Mereka juga memasang kuda-kuda tinju, siap untuk bertarung langsung dengan Tyson. Dengan 1 jentikan jari lagi, mereka bertiga menyerang sekaligus. Meskipun reaksi Tyson sangat cepat, dia tidak bisa menghindari serangan tanpa celah ini. Akhirnya, Tyson jatuh berlutut akibat pukulan mereka. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengunci Tyson dengan cara yang sangat aneh. Kali ini dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. 2 lainnya mulai menghajar wajah Tyson tanpa henti. Berhenti, cukup sudah. Setengah jam kemudian, sang juara akhirnya tumbang. Saudari kembar mengeluarkan pisau, bersiap untuk memotong tendon di tangannya. Saat pisau hendak diayunkan, seberkas cahaya perak melesat dan menancap di dinding belakang. Ternyata itu adalah kincir angin. Di belakang mereka, sesosok bayangan perlahan bergulir. Ternyata itu adalah Kebal. Semua orang yang hadir terkejut melihatnya. Kebal muncul di saat seperti ini, jelas untuk membela Tyson. Kali ini, ketiga saudari itu menggunakan formasi segitiga yang sama, dan mengepung Kebal di tengah. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh ketiga titik itu, membuat mereka hampir tak terkalahkan. Kebal terbaring di tanah dengan ekspresi menikmati. Ketiga saudari itu langsung tercengang. Kebal telah sepenuhnya memahami kelemahan mereka. Untuk menghancurkan kerjasama sempurna mereka, ia harus menciptakan perbedaan di antara ketiganya. Sekarang, 1 orang di antara mereka sangat kotor, sementara 2 lainnya sangat bersih. Secara fisik, mereka telah kehilangan keselarasan. Ketiganya dengan marah mulai menyerang Kebal.
Namun, kebal yang terbaring di tanah tidak melawan sama sekali. Melihat kebal yang berlumuran darah, ketiga saudari itu menganggapnya sangat lemah. Detik berikutnya, kebal tiba-tiba duduk. Dia berjalan ke kincir angin dan meniupnya dengan lembut. Kincir angin mulai berputar, cuaca pun langsung berubah. Angin kencang berhembus. Kebal melepas bajunya. Dia seakan menemukan kembali perasaan berjaya di lautan. Lalu, dia menggambar rune aneh di wajahnya dengan kedua tangannya. Air pasang naik. Saat ini, dia seperti Luffy dalam Gearford, penuh semangat juang. Meskipun takut, ketiga saudari itu masih menganggap kebal hanya berpura-pura. Mereka mengirim salah satu dari mereka ke dinding, dan mengepung kebal di dalamnya. Membentuk formasi pertempuran terkuat mereka, kebal membelakangi dua orang di tanah, dan menatap orang yang paling atas dengan penuh minat. Dua orang di tanah memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Namun, kebal menghindar seperti angin puyuh, dan menendang salah satu dari mereka. Kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu, langsung membuat kakak tertua dari ketiga saudari itu ketakutan setengah mati. Saat ini, setiap sel dalam tubuhnya ingin melarikan diri. Orang lainnya perlahan meluncur turun dari dinding. Hanya dengan satu tatapan dari kebal, ia langsung lumpuh di tanah. Saat kebal menghapus rune di wajahnya, dan memakai kembali penutup kepalanya, ia kembali menjadi sosok yang acuh tak acuh. Tyson dengan tulus berterima kasih atas pertolongannya. Apa yang kau bicarakan, bagaimanapun juga, kita teman sekamar. Sebagai salah satu pria terkuat di bumi, Oliva menunjukkan sikap penjilatnya secara maksimal. Dia adalah penjilat nomor 2. Tak ada yang berani mengklaim nomor 1. Bahkan Wang Sichong pun tidak bisa menandinginya. Meskipun akan bertarung melawan kebal besok, Oliva tetap mengenakan jas, menyemprotkan parfum, dan membawa mawar untuk menemui pacarnya yang telah dipacarinya selama 10 tahun. Bagi penjilat tingkat tinggi, setiap pertemuan terasa seperti cinta pertama. Oliva dengan lembut berjalan ke sisi tempat tidur pacarnya. Namun, ia malah dihina dan dicaci maki oleh pacarnya. Kau sampah tak berguna. Dasar tidak tahu terima kasih. Tidak berguna. Mesum. Sampah. Idiot. Meskipun dilempari botol dan vas bunga ke wajahnya, pria yang bisa merobek harimau dengan tangan kosong ini tidak marah. Malah, dia memberikan mawarnya lagi. Ayo, sayang. Lebih riang sedikit. Sayang. Aku cinta kamu. Hanya 3 kata. Seorang pria perkasa takluk di bawah kaki seorang wanita. Sementara kebal, si jomblo, hanya bisa memeluk. Kaleng keberaniannya sepanjang malam. Esokan harinya, seluruh narapidana berkumpul di lapangan. Semua orang menantikan duel antara kebal dan Oliva. Bajak laut terkuat lebih dulu muncul. Dia mengambil kaleng keberaniannya, dan berdiri di lapangan. Diam-diam menunggu Oliva. Saat itu, Oliva juga muncul. Dia bahkan membawa tempat tidur besar. Apa-apaan ini, dia benar-benar melakukannya. Dia membawa kekasihnya. Itu adalah tempat tidur raksasa selebar 10 meter. Tidak ada seorang pun di penjara yang pernah melihat pacarnya. Semua orang mengira dia adalah wanita cantik yang luar biasa. Tiba-tiba, Oliva melemparkan tempat tidur ke udara, lalu menangkapnya dengan lembut. Betapa mengerikan kekuatannya. Ketika orang-orang melihat wanita di tempat tidur, mereka semua menunjukkan ekspresi tak percaya. Terbaring di tempat tidur itu ternyata seorang wanita yang sangat gemuk. Kata gemuk saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Yang lebih mengejutkan lagi, dia menjentikkan puntung rokok ke kepala Oliva, dan meludahi matanya. Pria yang membuat lebih dari 4.000 narapidana gemetar ini, sama sekali tidak marah. Duel akan segera dimulai. Oliva menarik napas dalam-dalam, dan menggerakkan kedua lengannya ke bawah. Otot-ototnya yang membesar merobek jasnya. Semua narapidana tercengang. Detik berikutnya, bola otot raksasa terbang ke udara. Oliva berdiri di arena duel seperti dewa yang turun dari langit. Sementara jas di belakangnya masih berdiri tegak. Saat itu, kebal mengeluarkan kaleng keberaniannya. Setelah dibuka, angin kencang bertiup dari dalamnya. Saat itu, kebal seolah-olah berada di tengah badai yang dahsyat. Dia terus menyerap kekuatan darinya. Setelah menutup kalengnya, duel resmi dimulai.